Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam episode yang sekarang, yang mana kaitannya adalah terkait dengan persiapan Idul Adha yang insya Allah sebentar lagi akan kita jumpai. Pada pertemuan yang kemarin, Alhamdulillah sudah kami sampaikan bagaimana tips-tips memilih hewan kurban yang akan kita pakai untuk dijadikan kambing kurban, dan juga ada 4 ciri hewan yang tidak boleh digunakan sebagai kambing kurban. Dan pada kesempatan pada kali ini insya Allah akan kami sampaikan bagaimana pentingnya karakter atau ciri khas dari seorang juru sembelih yang insya Allah akan melaksanakan eksekusi sebagai penyembelih hewan kurban. Jadi sahabat Quran dimanapun Anda berada, seorang juru sembelih kurban itu minimal mempunyai ada 4 sifat atau 4 hal yang harus dimiliki oleh juru sembelih. Yang pertama adalah mempunyai akidah yang lurus, salimul akidah. Yang dimaksud dengan salimul akidah di sini atau akidah yang lurus adalah akidah yang tidak dicampuri dengan hal-hal kesyirikan, ya, atau mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akidah al-islamiyah wa ahlus sunnah wal jamaah. Jadi akidah yang senantiasa menggunakan dasar Al-Quran dan hadis atau sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan kita sebagai umat muslim harus beramal soleh secara berjamaah. Nah, sebagai landasan akidah yang lurus itu ternampak kepada seorang juru sembelih, karena seorang juru sembelih itu harus muslim, karena nanti dia akan menyembelih hewan kurban, dimana kalau seorang muslim itu nantinya ketika akan menyembelih dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan bahwasanya kurban ini adalah untuk Allah taala. Pertama adalah syaratnya muslim. Kemudian yang kedua, bentuk dari akidah yang lurus, dia senantiasa taat akan perintah-perintah Allah. Yang paling mendasar dalam hal ini adalah, contohnya adalah dia senantiasa menjaga auratnya dengan baik. Jadi seseorang tersebut harus biasa menutupi auratnya. Kalau laki-laki, ya aurat laki-laki adalah mulai besar sampai lutut, dan itu harus dijaga. Kalau perempuan, yang tidak termasuk aurat adalah muka dan telapak tangan. Jadi orang-orang yang senantiasa menjaga auratnya dengan baik itu bisa menjadi juru sembelih besok ketika Idul Adha. Kemudian yang kedua adalah ibadah yang benar. Dia senantiasa menjaga ibadahnya dengan yang baik. Salah satu ibadah yang paling pokok dalam kehidupan manusia adalah sholat, ya. Sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW bahwa awwalu yaumal qiyamati as-shalah, fa in saluhat saluha sairu amalihi, fa in fasadat fasada sairu amalihi. Bahwa amal yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak adalah sholat. Maka bagi seorang juru sembelih itu, dia harus senantiasa menjaga sholatnya dengan baik. Dia tepat waktu, dia kemudian juga berjamaah, dan juga dia senantiasa melaksanakan itu di masjid atau memang di tempat-tempat atau di langgar yang tempat-tempat memang di wilayah tersebut sering digunakan untuk sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga adalah berakhlak mulia, baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada sama makhluknya. Kenapa hal ini penting? Karena seorang juru sembelih itu nanti tatkala mau menyembelih hewan kurban tidak boleh semena-mena menyakiti hewan yang akan disembelih, dengan cara memperlihatkan atau menjadikan satu dengan hewan yang sudah disembelih, ataupun misalnya dia tidak menajamkan pisaunya sehingga kematian dari hewan kurban tersebut menjadi lama dan hewan tersebut menjadi tersiksa. Nah, itu termasuk bentuk-bentuk akhlak yang kurang baik. Makanya seorang juru sembelih itu harus mempunyai akhlakul karimah. Bagaimana dia memberikan kasih sayangnya kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, khususnya hewan kurban yang akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah kuat jasmani. Secara fisik seorang juru sembelih itu harus kuat. Karena bagaimana tidak? Kalau misalnya seorang juru sembelih tidak kuat, dia tidak akan mampu menyembelih hewan kurban. Makanya dipilihlah orang yang memang mempunyai kekuatan dalam hal menyembelih. Kalaupun misalnya sudah sepuh tapi dia masih mempunyai kekuatan, tidak masalah.
Tapi kalau misalnya memang sudah sepuh, tidak punya kekuatan, ya sebaiknya tidak beliau yang menyembelih atau mengeksekusi. Dicari yang lebih muda, yang memang secara kekuatan masih mampu untuk melaksanakan penyembelihan secara baik dan syar'i. Kemudian yang kelima adalah dia harus berilmu, baik ilmu secara syar'i maupun ilmu tentang teknik penyembelihan. Ilmu secara syar'i, dia harus mengetahui bahwasanya menyembelih itu hal yang terputus apa saja. Ada dua, jadi hulqum dan mar'i, jadi saluran tenggorokan dan kerongkongan, saluran nafas dan saluran makan. Dan juga ada dua urat nadi yang ada di samping-samping ini. Jadi ketika seseorang penyembelih itu sudah mengetahui dengan benar tata letaknya bagaimana atau tepatnya memotong di leher bagian mana, itu harus diketahui. Jadi di bawah jakun ya, dengan rumus 1-3-5, 1 itu 1 jari untuk ayam atau unggas, kemudian 3 jari itu untuk kambing, kemudian 5 jari itu untuk sapi ya, yang dari pangkal rahang ini. Nanti kalau misalnya kita ambil contoh kambing, kita letakkan 3 jari kita di bawah rahang paling bawah, ditempel. Nah biasanya nanti pas yang ketiga ini adalah sudah di bawah jakun. Nah disitulah tempat seorang juru sembelih itu menyembelih hewan kurban. Nah itu ilmu secara syar'i, dan juga dia harus mengetahui ilmu teknik penyembelihan, bagaimana merobohkan hewan kurban yang tidak menyakiti, sehingga tidak zalim. Ketika ada sapi mungkin dijatuhkan sehingga suaranya kencang sekali, mungkin dia akan merasakan sakit. Nah itu bukan sesuatu yang ihsan ya. Jadi kita harus juga tetap berbuat ihsan kepada hewan yang akan kita sembelih. Kemudian juga seorang juru sembelih itu harus tahu pisau yang akan digunakan untuk kambing seperti apa, untuk sapi seperti apa, berapa ukurannya ya, itu harus dia ketahui ya. Jangan sampai menggunakan menyembelih sapi tapi menggunakan pisau yang pendek. Mungkin kalau untuk yang profesional tidak masalah, tapi kalau yang hanya 1 tahun sekali menyembelih itu ya kurang pas ya. Jadi kalau sapi itu menggunakan pisau yang berukuran 25-30, kemudian kalau kambing itu menggunakan pisau antara 20-25, itu termasuk bagian dari ilmu tentang teknik menyembelih. Kemudian posisi hewan ketika direbahkan, disiapkan untuk disembelih itu harus dihadapkan ke kiblat. Kemudian teknik kepalanya harus ditarik ke atas sehingga rentangan leher ini menjadi maksimal sehingga mudah untuk disembelih. Itu bagian-bagian teknik persembelihan yang harus diketahui oleh seorang juru sembelih. Jadi demikian sahabat Quran dimanapun Anda berada, minimal ada 5 hal yang harus dimiliki oleh seorang juru sembelih. Resumenya adalah 1. Akidahnya lurus, akidahnya benar, akidah Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian ibadahnya juga dengan benar, kemudian berakhlakul karimah, dan kemudian kuat jasmaninya, fisiknya, dan yang kelima adalah berilmu. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa kita persiapkan bagi calon-calon juru sembelih hewan kurban di Idul Adha nanti, agar mempersiapkan 5 hal ini. Dan semoga besok ketika seorang juru sembelih ini melaksanakan penyembelihan, semoga dimudahkan oleh Allah, diterima kurbannya, dan kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.